Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Pak Indra pada hari ini. Kamis ya. Kamis tanggal berapa sekarang? Tanggal 29 ya. 29 Juli 2021. Nah, pada hari ini kita akan belajar IPA, mata pelajaran IPA dan PPKN. Namun sebelum belajar, Pak Indra berharap kalian telah mempersiapkan diri terlebih dahulu setelah tadi aktivitas baiknya ya. Kemudian di-share ke grup dan sekarang coba duduk dulu yang nyaman, kemudian persiapkan alat tulisnya dan mulai menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Oke? Nah, apabila sudah, mari kita mulai pembelajaran kita. Ya, nah di sini kita akan belajar tentang mari kita lanjutkan ya. Belajar tentang tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tujuan di sini kalian yang pertama adalah harus mampu menjelaskan pengertian ya, pengertian dari perkembangbiakan generatif, kemudian nanti memahami bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif, dan yang ketiga menyebutkan macam-macam perkembangbiakan tumbuhan ya. Ini macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Macam-macam ya perkembangbiakan tumbuhan. Karena tumbuhan itu selain secara generatif ada juga perkembangbiakan secara vegetatif ya, yang itu mungkin akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini sambil diperhatikan, di sini ada apa? Ada bunga sepatu ya ini ya. Nah, mungkin di beberapa kalian ada yang menanam bunga ini, merawat bunga ini, dan mari kita pelajari ya. Pertama pengertiannya terlebih dahulu. Nah, oke. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan, dan sel kelamin betina. Jadi layaknya manusia, ternyata hewan juga melakukan perkembangbiakan yaitu dengan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, jadi melalui bunga tumbuhan dapat berkembang biak. Jadi di dalam bunga itu memiliki benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan, dan putik atau sebagai alat kelamin betina. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada bagian proses perkembangbiakan generatif. Nah, yang pertama di sini ya, yaitu di sini nih. Di sini kita perhatikan, ini ada bagian daripada bunga. Di sini terjadi proses penyerbukan. Gitu ya. Nah, di sini nih. Kan terjadi proses penyerbukan yaitu di mana serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, jatuh di kepala putik. Gitu ya. Setelah itu terjadi proses atau terjadi peristiwa pembuahan di mana serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina di sini ya. Nah, setelah itu pembuahan menghasilkan zigot.
Kemudian berlanjut, zigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, biji berada di dalam buah, ya. Nah, kemudian biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi biji yang nanti ditanam oleh manusia, kemudian menjadi tumbuhan baru, ya. Nah, kemudian berkembang dan tumbuh akan menjadi tumbuhan dewasa berbunga dan kembali lagi seperti itu, ya. Nah, itu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apakah tumbuhan ini bisa melakukan penyerbukannya secara mandiri, gitu ya, atau bagaimana? Nah, ternyata di dalam tumbuhan itu bisa secara mandiri, gitu ya. Jadi memang tidak perlu bantuan pihak lain, gitu. Ada juga perkembangbiakan secara generatif tumbuhan yaitu dibantu oleh angin, misalnya. Jadi ada yang dibantu oleh angin, kemudian ada yang dibantu oleh air, ada yang dibantu oleh hewan, dan ada yang dibantu oleh manusia justru. Itu ya. Jadi beragam sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah macam-macam penyerbukan. Yang pertama, itu adalah penyerbukan sendiri. Jadi, penyerbukan sendiri ini adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi, ketika misalnya di sini ada serbuk sari, nah jatuhnya itu di bunga yang sama gitu. Seperti sehingga nanti dia akan menghasilkan proses yang tadi, yaitu adalah embrio dan sebagainya. Nah, itu dia terjadinya di bunga yang sama. Sedangkan selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Artinya adalah serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi kalau misalnya tetangga ini bunganya berbeda, tapi masih dalam satu tumbuhan gitu ya. Tapi jatuh kepada bunga yang berbeda. Misalnya dari bunga yang pertama, di sini bunga A ke bunga B. Jadi serbuk sarinya itu mohon maaf. Jadi serbuk sarinya itu jatuh kepada kepala putik di bunga yang berbeda, tetapi dalam satu tumbuhan yang sama. Mohon maaf. Nah, itu yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan silang nomor 3 ya. Nah, penyerbukan silang itu adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi tumbuhan yang berbeda. Nah, ada lagi nih pertumbuhan silang di mana si serbuk sarinya itu jatuh kepada kepala putik bunga yang berada atau bunga yang jenisnya sama nih, antara tadi kita sebut ini bunga A, ini bunga B, mungkin ini bunga C ya. Nah, bunga A, B, C ini masih satu jenis gitu ya. Nah, ini tuh masih satu jenis. Mungkin tumbuhan ini masih satu jenis gitu ya. Nah, tetapi beda pohon gitu ya. Nah ketika proses penyerbukan itu berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan yang sama, itu disebut penyerbukan silang gitu ya. Nah, ada lagi yang keempat nih. Nah, kalau yang keempat ini adalah penyerbukan bastar, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Artinya bunganya berbeda gitu. Nah, mungkin nanti akan menghasilkan sebuah silang gen gitu ya, sehingga atau menghasilkan warna yang bagaimana gitu atau campuran atau bagaimana seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa macam-macam dari penyerbukan itu adalah ada penyerbukan secara sendiri, kemudian tetangga, silang, dan bastar. Jadi kalian harus ingat ya, kalau misalnya sendiri itu dia di bunga yang sama, kalau misalnya tetangga itu dia di bunga yang berbeda tapi pohonnya sama.
Sedangkan kalau misalnya silang itu bunganya sama, maksudnya jenisnya sama, tetapi pohonnya berbeda gitu ya, tapi pohonnya berbeda. Sedangkan bastar itu bunganya beda, pohonnya beda gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita ketahui nih bahwa lebah membantu penyerbukan bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa lebah ini dapat membantu penyerbukan bunga. Dan tadi ada salah satu jenis yang penyerbukannya itu dengan bantuan hewan. Nah, inilah salah satu contoh hewan yang dapat membantu penyerbukan bunga, yaitu adalah lebah. Lebah ini sangat luar biasa ya. Nah, kalian bisa pelajari nih dari lebah ini. Hewan yang koloni yang sangat luar biasa, di mana yang mereka hasilkan gitu ya, yaitu adalah madu, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya, itu sangat luar biasa. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, sebelum ke PPKN. Untuk tugasnya nanti akan di-share di Google Classroom ya, nanti dikerjakan dan apabila ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan kepada Pak Indra. Oke. Nah, itu tadi kita belajar tentang IPA ya, di mana kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bukan hanya generatif sih, ada vegetatif yang akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Jadi generatif itu lebih singkatnya dia melalui proses pembuahan antara serbuk sari dan sel telur gitu ya. Nah, di sini jadi seperti halnya manusia, dia ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Namun di sini tentunya dia tidak ada yang bisa secara mandiri gitu ya, dia sendiri proses perkembangbiakannya, ada yang dibantu dengan angin, ada yang dibantu dengan hujan atau air, ada yang dibantu dengan hewan justru, dan ada yang juga dibantu oleh manusia. Jadi sangat beragam, dan dibantu dengan hewan yaitu salah satunya adalah tadi yaitu adalah lebah. Nah, sini adalah macam-macam proses penyerbukan ya. Jadi gampang ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya yaitu adalah pembelajaran PKN. Di mana di sini kita akan mempelajari tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pasti tentu kita tahu ya bahwa Pancasila itu ada 5. Nah, kita akan mempelajari satu persatu nih pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Kalau misalnya nggak ingat, ini ya keterlaluan ya. Sila pertama itu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maaf. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita nih mungkin mayoritas dari siswi dari Suryalaya adalah Muslim. Kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu adalah Allah, gitu ya, dengan cara kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah takwa kita terhadap Gusti Allah gitu ya. Nah, selanjutnya mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Nah, kita nih bangsa Indonesia ini sangat kaya sekali dengan kekayaannya ya, kaya sekali dengan sumber alamnya gitu ya, baik itu wisata atau misalnya pemandangan atau bahkan minyak bumi atau apa lagi rempah-rempahnya gitu ya. Kita dulu kan dijajah juga gara-gara rempah-rempah ya. Nah, itu ya. Jadi kita harus bersyukur nih dengan segala yang ada di alam semesta. Kalau misalnya kita di Bandung bersyukur ya dengan cuacanya yang dingin gitu ya,
udaranya sejuk gitu. Nah, kita harus bersyukur gitu. Sehingga kita bisa bercocok tanam dengan jenis tanaman yang memang cocok dengan udara dingin. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengakui kebebasan memeluk agama. Nah, karena kita di Indonesia juga kan bukan hanya Islam ya, mungkin kita punya teman kita yang Kristen gitu ya, ada yang Hindu, Buddha, gitu ya, Katolik, gitu, atau Konghucu gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa memang kita itu bebas beragama. Artinya ya agamaku untukku dan untukmu adalah agamamu gitu ya. Mohon izin kalau misalnya salah gitu ya. Kita harus dengan guru agama ya. Artinya adalah kita tetap harus menghargai gitu. Tetap bersatu persatuan, saling toleransi gitu ya dengan agama lain gitu. Kita tetap dengan bertakwa kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, ini tadi yang disebut dengan toleransi. Gitu ya. Jadi jangan sampai dengan perbedaan ini kita terpecah belah gitu ya. Artinya selama kita mampu atau selama kita masih dapat menjalankan ketakwaan kita kepada Allah gitu, mereka tidak mengganggu ya. Kita harus juga saling menghormati gitu ya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila pada sila pertama, itu ketuhanan Tuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sila kedua. Masih ingat sila kedua? Apa? Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia, bahwa setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini nih penting nih. Tentang hak dan kewajiban. Oke, mungkin ini sudah dibahas di kelas sebelumnya. Kita itu sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia gitu ya, kita itu memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga kalian sebagai siswa, kalian memiliki hak sebagai siswa, kalian memiliki hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajibannya seorang siswa? Haknya kalian pasti harus mendapatkan pembelajaran gitu ya. Namun kewajiban kalian apa? Ya kalian harus misalnya menuruti perintah guru, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu adalah hak dan kewajiban kalian sebagai siswa. Ya. Kemudian kalian juga kan sebagai anak ya. Nah, hak kalian sebagai anak tentunya adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu ya. Dan kewajiban kalian adalah berbakti kepada orang tua. Begitu juga Pak Indra, sebagai seorang guru Pak Indra memiliki hak dan kewajiban. Hak Pak Indra adalah mungkin mendapatkan kesejahteraan atas pekerjaan Pak Indra sebagai guru. Namun Pak Indra juga memiliki kewajiban, yaitu adalah memberikan pembelajaran atau mendidik kalian, mengajar kalian dengan baik gitu ya. Itu adalah kewajiban Pak Indra. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mendahulukan hak atau kewajiban? Pertanyaannya adalah menurut kalian apa? Ya, kalau misalnya menurut Pak Indra, yang harus kita dahulukan adalah kewajiban. Kenapa? Karena setelah kita melakukan kewajiban, artinya kewajiban kita sudah dilaksanakan nih. Sehingga kita berhak untuk menuntut hak kita. Misal, kalian sebagai siswa sudah melakukan kewajiban kalian, yaitu tadi mengerjakan tugas dengan baik, bersikap hormat terhadap guru.
Nah, kalian nanti akan berhak mendapatkan hak bahwa kalian harus dapat nilai yang baik, kalian mendapatkan pembelajaran yang baik gitu ya. Seandainya kalau misalnya kalian atau kita mendahulukan dulu hak, kita menuntut nih, mana nih pembelajaran yang baik, mana nih misalnya nilai yang bagus. Sedangkan kewajiban belum dilaksanakan, ya mau bagaimana gitu. Contohnya Pak Indra, tiba-tiba Pak Indra misalnya minta hak Pak Indra sebagai seorang guru, yaitu adalah kesejahteraan misalnya. Mana nih haknya Pak Indra sebagai seorang guru? Minta apa namanya istilahnya minta gaji gitu ya. Sedangkan kewajiban belum dilaksanakan gitu. Apakah itu baik? Tentu tidak gitu. Makanya kita harus fokus kepada kewajiban kita terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu terkait dengan hak dan kewajiban. Kita lanjut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar sesama manusia gitu ya. Jadi tidak ada di dalam Pancasila ya, di dalam Pancasila itu sebenarnya tidak ada perbedaan gitu. Semuanya sama gitu dalam Pancasila. Kita itu adalah manusia yang bertugas untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Jadi semuanya kita juga sebagai warga negara ya, kita juga harus mengakui bahwa orang lain gitu ya. Maksudnya mungkin teman kita atau tetangga kita itu juga memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu ya, atau misalnya memang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa gitu ya, artinya jika kita harus dapat baik ya gitu, baik terhadap orang lain gitu. Jangan sampai kita angkuh sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4 adalah saling menyayangi sesama manusia ya. Jadi jangan ada yang karena mohon maaf misalnya karena Pak Indra orang kampung misalnya disebut wah Pak Indra mah orang kampung gitu, atau misalnya apa gitu ya, ini jangan boleh ya, bahwa kita itu sesama manusia harus saling menyayangi karena sama ya, mau apa gitu ya, kita sebagai manusia tujuannya kan memang hanya untuk bertakwa ya kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih baik gitu, artinya di mata Allah kan yang baik itu adalah yang baik hatinya gitu ya, bukan yang kaya, yang miskin, yang kampungan, yang kota gitu ya, semuanya sama, dan siapa yang paling bertakwa itulah yang paling baik di mata Allah gitu. Oke, selanjutnya yang kelima adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan nih ya, seperti yang kita lihat di sini nih, mungkin kita contohkan di sini adalah si Ipin lah, ini adalah Ipin. Ini adalah Pak Budi. Ini adalah Pak Tono. Nah, coba kita lihat. Apa yang mereka lakukan di sini, ada tulisannya posko banjir. Artinya Ipin ini membantu mungkin sedikit yang dia punya untuk korban banjir. Di sini diterima oleh Pak Arman, oke ya. Misalnya Pak Arman. Nah, Ipin berusaha untuk membantu dengan korban banjir di sini. Pak Budi juga sama dengan air mineralnya mungkin ini ya, di sini dengan berasnya. Intinya sekecil apapun bantuan kita gitu ya terhadap manusia itu sangat berarti gitu. Artinya ketika misalnya kalian punya rezeki lebih gitu ya, cobalah untuk berbagi gitu ya dengan yang membutuhkan gitu. Meskipun itu mungkin hanya misalnya Pak ini udah apa tuh, misalnya udah nggak punya apa-apa misalnya gitu ya. Dan ya sesederhana kalian punya permen gitu ya, berbagi dengan teman gitu ya, dengan teman. Atau mungkin kan Rasulullah pun berkata bahwa sedekah itu kan bisa melalui senyuman gitu ya.
Jadi kita harus bukan senyum-senyum sendiri gitu ya, artinya kita harus ramah dengan orang lain gitu ya, senyum seperti ini gitu ya. Oke, itu selanjutnya. Nah, udah. Pembelajaran sudah selesai untuk hari ini. Jadi kalian simak ya. Kalau misalnya tidak menyimak dengan baik, mohon untuk menyimak dengan baik. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan tadi kita sudah dalam PKN kita belajar tentang pengamalan sila berapa tadi? Sila pertama dan kedua Pancasila ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Penda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon untuk dikerjakan tugasnya di Google Classroom ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh untuk Wapri ya, untuk menghubungi Pak Indra. Oke, untuk tugasnya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.